Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan Deska Talangamin dari kelas AMPA MP2. Baiklah, saya akan membaca serta menjawab pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang persiapan yang harus dilakukan sebelum bernegosiasi. Jadi yang pertama yaitu torang harus tentukan dengan jelas apa yang torang ingin torang capai dalam bernegosiasi. Tujuan ini mesti jelas dan tak ukur supaya boleh membangun ruang formu negosiasi. Kalau ndak ada tujuan, torang pasti nih boleh punya pegangan formu bikin tawar menawar atau berkompromi dengan pihak yang lain. Yang kedua, torang harus siap mental. Usahakan torang dalam kondisi yang relaks dan ndak tegang begitu. Dengan cara yang mudah ini, torang bikin relaksi. Kalau torang yang tahu teknik, torang sadar kalau boleh mau bikin latihan negosiasi buat torang berpikiran dan torang sadar supaya abis baking ulang-ulang secara mental begitu torang boleh mau jadi lebih siap dan percaya diri dan torang juga perlu bikin riset mau dapat tuh data-data yang torang mau batawar dan baru mesti lihat DP kondisi yang finansial juga dari pihak yang torang dah ajak negosiasi. Torang juga mesti pelajari itu pasar yang ada dengan torang harus pelajari itu DP kesepakatan dan baru yang kedua, cara menciptakan suasana yang menyenangkan dalam negosiasi. Jadi begini, torang setiap bernegosiasi itu harus adanya suasana yang menyenangkan. Dalam arti mengawali sebuah negosiasi ini nyendak mudah. Dan torang nyendak bisa bayangkan dan harus mampu menciptakan suasana yang tepat sebelum torang mulai bernegosiasi, formu awali bernegosiasi yang baik dan betul. Torang harus mesti punya rasa percaya diri, tenang dan kembangkan tuh sebelum torang bernegosiasi. Torang harus mempunyai tegas, nyendak pelin-pelan, baru tahan torang pendirian. Senyumlah itu salah satu kenyamanan dari bernegosiasi dan baru ketiga, cara menyampaikan usulan dalam bernegosiasi. Sampai usulan itu penting sekali. Formu sampaikan usulan pertama dengan lancar dan percaya diri. Jadi, orang kalau mau sampaikan usulan itu supaya lancar dan percaya diri itu sangat penting sekali. Supaya itu lawang dan mau tanggapi dan serius. Jadi, supaya itu lawang yang tidak mau main-main dan dia boleh mau fokus dalam bernegosiasi. Dalam usulan, torang harus jelaskan tuh persyaratan. Dulu sebelum torang mau ajukan tuh tawaran, mesti rangkum itu tawaran dengan singkat. Torang harus rangkum dulu tuh tawaran dengan secara singkat. Serta itu mesti kasih waktu ke pihak lain. Serta itu torang harus kasih waktu for pihak lain mau beri torang pe negosiasi itu dia. For orang mau cari tahu pat orang dengan sikap yang tenang. Baru soal keempat, cara menanggapi usulan tawaran dalam bernegosiasi. Waktu torang mau tanggapi itu usulan, usahakan jangan kasih tunjuk itu reaksi positif atau negatif. Dan jangan takut badiam dalam banilai itu tawaran. Usahakan torang harus jangan kasih tunjuk itu torang pe sikap yang positif dan negatif. Dan torang jangan takut badiam dan dalam torang banilai itu tawaran yang ada. Tapi torang harus sadar kalau lawang mau lihat torang pe reaksi, torang harus sadar supaya tuh lawang boleh mau lihat dan tuh torang pe reaksi. Minta itu penjelasan selesai torang dengar tuh tawaran dari pihak lain. Kalau habis itu torang harus minta dorang pe penjelasan sesudah torang dengar dan tuh dorang pe penjelasan yang ada yang dorang suka kasih ke torang begitu. Jangan torang langsung ajukan tawaran banding. Jangan torang langsung cepat-cepat dan torang kasih torang kasih ajukan tuh torang pe tawaran banding. Jangan kasih tunjuk tuh reaksi sambil rangkum apa yang torang tangkap dari usulan lawan. Baru abis itu torang jangan torang cepat-cepat tangkap dan tuh yang torang pe usulan lawan dah kasih dan tuh tadi. Baru ini langkah bikin torang lebih banyak waktu for menimbang apa yang dorang bilang dan kasih pasti. Ini langkah ini bikin lebih banyak waktu mau menimbang apa yang dorang bilang tadi dan
Jadi kalau torang harus paham dengan benar-benar, ini torang usahakan pusat perhatiannya ini pada hal-hal yang belum torang yakin dan minta tuh penegasan dari pihak lawan. Mengulur waktu ada beberapa taktik yang torang harus digunakan, tidak perlu mengacaukan DP hasil bernegosiasi. Jadi torang kalau mau mengulur waktu itu dah harus kasih kacau dan tuh DP hasil negosiasi. Baru interpretasi usulan lawan dibuat seakan-akan mesti minta DP penjelasan atas suatu hak atau kasih lurus tuh pembicaraan. Jadi dang begini, torang seakan-akan mesti minta DP penjelasan secara detail dang atas suatu hal atau torang harus kasih lurus DP pembicaraan yang ada supaya ndak ada kesalahpahaman begitu dang. Baru mesti berhenti sementara tuh negosiasi for konsultasi dengan tim. Jadi begini, lebih bagus dang torang harus ada konsultasi dengan tim. Kalau ada orang luar yang torang boleh minta pendapat, torang minta akang supaya lebih banyak torang pendapat itu yang lebih bagus. Baru kasih berhenti sementara tuh negosiasi for konsultasi dengan tim. Baru harus usulkan alternatif. Kalau suka ajukan tawaran banding, usahakan segera selesai torang rangkum itu tawaran lah. Jadi torang harus usahakan torang usul pada orang secara alternatif. Kalau suka ajukan tawaran banding, torang usahakan selesai torang rangkum itu tawaran lawan. Torang harus tentukan apa yang boleh torang tawar akang sebagai muncul bahindari dari tuh kerugian waktu bernegosiasi. Torang mau hindari tuh kerugian negosiasi itu, torang harus bikin begitu. Yang kelima itu cara menanggapi siasat dalam bernegosiasi. Bernegosiasi yang bagus itu mesti lihat deng tangkis DP siasat deng taktik yang sering digunakan orang lain. Jadi orang harus lihat deng betul-betul tangkap dan DP siasat yang pernah tuh orang lain tuh dia pakai dang dalam bernegosiasi. Harus tahu dan lawan taktik kalau muncul bahindari tuh kerugian waktu bernegosiasi. Terus juga harus tahu dengan harus harus menghindari dari lawan yang ada dalam bernegosiasi. Terus kenal tuh siasat. Torang harus tahu dan DP siasat. Mesti belajar dengan atasi siasat dengan risiko merugi. Torang harus amati pihak lain dengan sesama dan lihat waktu TikTok negosiasi. Torang harus cermati baik-baik, torang harus lihat baik-baik dalam bernegosiasi. Dengan punya tiga saran, yaitu alihkan tuh perhatian dengan tim lain supaya boleh mengutamakan tuh pembicaraan. Jadi DP saran itu utamakan dari pihak lain, cermati tuh mengutamakan tuh DP pembicaraan dengan sesama. Bikin ubah tuh tekanan dalam bercerita supaya tuh bentuk persetujuan yang sepenuhnya boleh kasih untung pada DP pihak. Jadi orang harus ubah dan DP tekanan dalam bercerita supaya tuh bentuk persetujuan katu boleh mau kasih untung pada DP pihak katu baru untuk memanipulasi itu tim lain supaya tutup negosiasi sebelum orang puas dengan tuh rincian yang diajukan. Baru sebelum orang harus tutup dulu tuh negosiasi sebelum orang puas dengan tuh rincian yang orang ajukan itu tadi. Baru tangani tuh perilaku mengganggu. Orang harus tangani tuh DP perilaku yang mengganggu. Kalau emosi boleh bikin rusak tuh suasana negosiasi. Jadi begini, nggak sedap tuh orang kalau dalam bernegosiasi itu orang harus ada emosi. Boleh rupa rasa ragu, bingung, atau agresi yang paling umum itu kalau orang marah. Sikap ini boleh merupakan siasat alihkan tuh perhatian. Jadi
usahakan kalau orang melakukan ini dengan baik, dengan bagus. Usahakan orang harus tenang jo, jangan ada tuh emosi. Usahakan kalau orang mau bikin negosiasi ini, orang tunggu dulu tuh emosi itu hilang, atau nanti setenang-tenang baru orang boleh adakan negosiasi. Emosi dengan tak orang tunda negosiasi sampai lawang tenang dan sadar kalau marah-marah ndak boleh mau bantu itu orang pencapaian. Jadi kalau orang mau menghadapi ini negosiasi dengan pakai marah-marah begitu, seakan-akan orang bukan bukan ini dang, ndak mau tercapai itu orang pe tujuan, karena orang cuma andalkan dengan emosi. Kalau orang ndak pakai emosi, apa yang orang ndak tuju akan itu orang boleh mau capai no. Yang penting dang orang bagus-bagus dang. Baru kalau timbul masalah baru kasih ingat kalau itu tanda boleh mau tunda itu persetujuan dan kasih rugi. Jadi kalau ada masalah baru itu orang boleh mau kasih baku-baku ingat dang, itu boleh mau tunda akan tuh negosiasi. Baru rangkum dengan tulis tuh pembicaraan dengan jelas sebelum ditunda. Jadi sebelum orang mau tunda akan tuh negosiasi, orang harus rangkum dan tulis dengan jelas supaya katu dari pihak lain yang mau apa masih tahu dang begitu. Mau bikin ulang negosiasi kalau so hilang nih emosi pun orang mau bikin negosiasi ulang, so ada dan DP penjelasan yang baru-baru orang udah bikin. Baru tunda tuh diskusi informal. Jadi orang tunda dulu tuh orang diskusi informal. Dalam arti sini kalau dari negosiasi formal itu DP sikap atau dapat jalan yang buntu itu atau bisa orang harus kasih bagus yang diskusi yang informal ini. Orang harus keselanjut dengan bagus dengan kondisi lain. Usulkan mengubah cerita off the record, ndak catat itu pembicaraan ke dalam nautan resmi dan ndak ikat itu masing-masing pihak. Jadi orang jangan catat dang tuh pembicaraan kayak tuh formal tadi, orang catat terus orang tunda. Kalau ini kan usahakan orang jangan tunda. Kalau orang tidak setuju dengan ini teknik ini, usulkan untuk minta pendapat yang independen dari yang lain. Jadi kalau yang lain katut tidak setuju dengan ini taktik yang ada, yang pengganti dari formal ini, orang harus usahakan orang harus minta tuh pendapat yang secara independen dari pihak yang lain supaya katu semua yang tidak mau terbeban begitu. Baru melemahkan posisi pihak lawan dalam bernegosiasi. Orang mau capai hasil yang lebih dalam bernegosiasi, kasih kuat itu posisi dengan cara formulasi lemah itu posisi lawan. Jadi orang mau kasih lemah DP posisi lawan itu dan mau capai itu DP hasil itu paling baik bernegosiasi dan kasih kuat itu posisi. Baru orang harus pakai satu atau lebih banyak taktik formulasi kurang itu pengaruh lawan dalam bernegosiasi. Jadi di sini udah banyak DP taktik dalam bernegosiasi, orang harus pakai banyak taktik negosiasi supaya orang boleh mau kasih kurang itu pengaruh yang ada dalam bernegosiasi, pengaruh lawan yang ada. Baru setelah itu yang walk out. Taktik negosiasi ini adalah sengaja mundur, mau tunjukkan DP ndak tertarik. DP artis ini dorang sengaja mundur supaya dorang mau kasih lihat dulu. Dorang mau lihat dulu bagaimana DP ndak ketertarikan. Biarkan dorang mundur untuk waktu sementara, kalau dorang ndak kembali ndak usah dorang mau hubungan ulang. Baru kedua, tenggat waktu. Harus tekan kedua pihak dalam bernegosiasi dengan bikin pilihan dan bilang kalau waktu terbatas. Baru coba orang kasih pertanyaan formulia bagaimana DP kuat batas tuh kasih waktu itu dang. Kalau orang memutuskan kalau itu tenggat waktu nyata, dan orang harus tentukan dari mana itu ada muncul dang. Apa betul DP perpanjangan waktu boleh atau
DP akibat apa dang kalau kehilangan dari tengah waktu itu dia. Jadi orang harus tahu baik-baik dang DP kehilangan dari tengah waktu ini dang apa. Baru take it or leave. Cara menghadapinya itu coba orang jangan orang dengar DP cara sampaikan dan fokus jo pada DP isi dah, isi dari penawaran itu. Terus orang ajukan itu penawaran itu balik yang penuhi kebutuhan dua belah pihak. Orang ndak usah mau fokus di mana-mana jo, cukup orang harus fokus pada DP isi jo, isi dari penawaran itu. Orang harus ajukan itu penawaran balik form penuhi itu kebutuhan dua belah pihak yang ada. Baru penghinaan penghinaan pribadi, berhenti dulu dari pertemuan negosiasi. Jadi kalau ada penghinaan pribadi itu orang harus berhenti dulu dari pertemuan negosiasi. Orang merasakan dipermainkan orang pasti rasa dipermainkan itu dari pihak lain dan bilang pihak lain kalau orang ndak ada mentolerir penghinaan. Dan orang harus bilang pada orang kalau orang itu ndak ada mentolerir secara penghinaan begitu. Baru kasih takut dengan badusta. Jadi yang jaga kasih takut begitu, sikap ragu-ragu dengan pernyataan yang terlalu bagus formo jadi betul dan periksa baik-baik. Jadi orang harus periksa baik-baik apakah itu betul atau nyanda deng apa itu orang cuma dah kasih takut atau nyanda. Baru ancaman dan peringatan. Jadi dalam ancaman dan peringatan ini dia orang harus tahu itu ancaman dengan taktik yang terjadi dang korban negosiasi. Jangan orang mau mendengarkan itu ancaman. Jangan mendengarkan itu ancaman. Kalau orang dengar tuh ancaman tuh dia pasti orang penegosiasi itu bisa-bisa putus dan senyenda jadi le. Bisa-bisa le boleh tunda itu. Jangan mendengarkan itu ancaman. Baru ke-8 tinggalkan di altar. Jangan terjebak. Jadi DP arti di sini orang biar jodoh orang mau bilang apa ini yang penting orang jalani jorang, jangan orang terjebak, jangan orang ikut pada orang orang terjebak. Biar jo itu kesempatan tak tunda. Yang penting tuh lawan itu sampai dia masa tenang tuh dia baru boleh bernegosiasi ulang. Baru mengontrak otoritas yang lebih tinggi. Orang kasih berhenti itu negosiasi dulu sampai bercerita dengan yang bikin keputusan waktu itu. Jadi orang harus kasih berhenti dulu yang dengan tuh yang pihak yang membuat negosiasi. Usahakanlah orang harus lihat dan DP pembahasan yang ada dengan jangan tanggapi serangan yang DP sifat pribadi dengan masuk akal orang harus badiam jo, ndak usah mau tanggapi jo tuh serangan yang dari sifat pribadi yang ada. Baru orang harus minta DP kriteria dan DP alasan-alasan, data-data pendukung. Kalau orang suka mau jalan itu negosiasi itu orang harus minta tuh dia supaya orang boleh mau mendukung orang pe sifat tawar menawar. Baru bilang ulang kalau orang bahasa dia mau capai dengan setuju tuh kriteria. Baru harus lihat kalau ada tanda-tanda kerjasama dengan orang atau kasih dukungan. Pujian dan harus pasti kalau kerjasama menurut orang itu harus diperhatikan. Jadi begini, yang diperhatikan sini juga DP kerjasama dengan pujian serta mendukung. Kalau ndak ada pendukung itu pasti ndak akan menjadi itu negosiasi tuh begini. Baru jangan menanggapi trik-trik yang ada. Jadi orang lebih bagus ndak usah yo orang mau tanggapi trik-trik yang ada daripada orang tanggapi kong ndak bagus dan begitu cuma bikin menghalangi orang penegosiasi dang. Baru serangan sendiri mana orang dengan orang lain. Komentar-komentar yang lucu dan ndak benar. Komentar-komentar yang ndak lucu dan yang ndak benar ini orang harus lihat. Orang ndak usah jo, orang cuek jo, orang ndak usah mau tanggapi dengan lain-lain dang. Baru
upaya-upaya yang bikin torang stres. Jadi begini, kalau ada tuh upaya-upaya yang bikin torang stres itu, lebih bagus torang nggak usah jo mau tanggapi, lejang torang lebih tambah stres mau tanggapi itu dia. Ya sekian, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya.